Shalom. Mohon maaf kalau putra saya David tidak bisa bersama karena dia ada urusan bisnis di Amerika yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi nanti ada videonya seperti itu. Dan saya minta bantuan istri saya tentunya. Oke, kita akan segera mulai commissioning the next generation. Kita tolong petugas PowerPoint-nya untuk disajikan. Baik. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai 10 di sana dikatakan begini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat di sini dalam kitab Hakim-Hakim dan sebelumnya bahkan kitab Joshua, kita bisa melihat ada siklus Israel. Siklus orang Israel. Siklus orang Israel itu seperti ini. Diberkati Tuhan, lalu kemudian lupa Tuhan, jatuh dalam dosa, lalu bertobat, ya, lalu diberkati Tuhan lagi, lalu lupa Tuhan lagi, jatuh dalam dosa, lalu bertobat, saudaraku, lalu diberkati lagi. Demikian seterusnya yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dan kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ketiga ini pun keadaan yang sama terjadi. Tetapi kita perhatikan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, kata di sini pakai bahasa Inggris cried out. Saya lihat dalam bahasa Ibraninya cried out ini mengandung pengertian begini. Mereka mulai mengkoneksikan diri mereka pada Tuhan. Mereka mulai sengaja mengkoneksikan dirinya kepada Tuhan. Dan terjadilah pemulihan. Tuhan bangkitkan orang-orang pilihannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan generasi dimulai daripada orang tua masing-masing. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan saya berharap setiap kita di sini, kalau saya maknakan ini, bagaimana kita orang tua menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Harus secara konstan, ya, komitmen penuh dan seperti yang bisa diwujudkan misalnya lewat membangun mezbah keluarga. Itu sangat penting sekali membawa anak-anak kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, supaya kita akan melihat bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Saya catat di sini sebab the more you know the word of God, the more you can teach your children. But also, the less you know the word of God, the less you can teach your children. Makanya kita perlu mengembangkan kapasitas kita, belajar terus belajar. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Baca, belajar tentang pola asuh yang benar. Karena kita tahu bahwa kita adalah para pahlawan yang akan melepaskan anak-anak panah itu kepada destiny yang Tuhan tetapkan kepada setiap mereka. Next slide. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah membangun gedung. Kita perlu gedung untuk training center, pusat pelatihan. Tetapi saudaraku, orientasi hidup kita bukan pada bangunannya. Yesus membangun justru manusianya. Nah, mari kita perhatikan, saudaraku, kita bersyukur untuk semua fasilitas, tapi yang lebih utama adalah kita akan bangun manusianya, sumber daya manusia. Sebab investasi yang terbesar dalam kehidupan kita adalah bukan pada gedung, tetapi kepada manusia. Kami berdua, buka kartu ya. Kami berdua ini hidup ngirit-ngirit di Jakarta. Ngirit-ngirit itu ya menghemat sekali. Saudaraku, kami berdua sepakat udah deh di Jakarta karena kami punya asisten rumah tangga yang pinter masak. Makanya kami jarang makan di luar, khususnya yang makan mahal-mahal. Kecuali diajak jemaat ya, kita menyerah saja ke restoran yang mahal-mahal. Tetapi kami berdua memutuskan kita nggak perlu pergi makan mahal-mahal. Kita simpan uang, kita kumpulkan untuk masa depan anak-anak buat pendidikan yang terbaik.
Dan puji nama Tuhan, mereka oleh anugerah Tuhan bisa menyelesaikan studinya tiga-tiganya. Yang 2 master di Amerika dan yang 1 baru selesai tingkat sarjana. Saudaraku, investasi terbesar itu adalah manusia, bukan gedungnya. Dan legacy ya yang sejati, saya diajari oleh Pak Jonathan Patiasina 18 tahun yang lalu. Beliau memberi, saya masih ingat Pak Jonathan, beliau bilang legacy adalah warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Itu saudaraku, warisan rohani yang kekal, yang sejati, bukan pada proyek, bukan pada program, bukan pada bangunan-bangunan, tapi yang sejati seharusnya kepada manusia, kepada generasi. Nah saudaraku, kita akan lihat bersama. Saya akan ceritakan kurikulum yang terbaik untuk menugaskan, ya, mengutus generasi yang selanjutnya. Mereka bukan cuma terlibat di pelayanan gereja loh ya. Kita bisa mengutus mereka di 7 gunung yang kita percayakan itu. Ya, tidak melulu harus dalam dunia pelayanan dalam gedung gereja, tapi mereka bisa melakukannya di luar gereja. Saya sengaja ambil dari Mazmur 78 ayat 4 dan 7. Ini adalah Asaf, Bani Asaf yang mempersiapkan anak-anaknya, cucu cicit. Bahkan saya perhatikan sejak dari zaman Raja Daud sampai masa pembuangan Israel waktu dikuasai kerajaan selatan oleh Nebukadnezar. Maka yang terjadi adalah itu kurang lebih 500 tahun saudaraku lamanya. Generasi ini, keluarga Asaf melayani Tuhan terus menerus dari generasi ke generasi. Buat saya, pemuritan yang terbaik mulailah dari sebuah keluarga. Pemuritan yang sejati dari rumah kita masing-masing. Dan Asaf melakukannya. Sejak Daud menugaskan jadi petugas pemuji penyembah 7 kali 24 jam selama 33 tahun non-stop. Menara doa kita megap-megap saudara ya. Tapi saudaraku, yang terjadi di sana, keluarga ini terus melayani bergantian dan berlangsung 500 tahun. Bahkan kalau saya baca Alkitab, ketika Ezra dan Nehemia membangun kembali bait Allah dan kemudian mereka meresmikan, di situ puji-pujian dinaikkan lagi. Saya tahu persis siapa yang melayani di situ, pasti Bani Asaf. Dan kalau dihitung lagi menjadi 800 tahun, sebuah pemuritan yang berjalan secara luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam Mazmur 78 di sini Asaf membagikan bahwa kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Lalu kekuatannya, lalu perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Next slide. Nah ini dia kurikulum Kingdom Legacy. Yang pertama, yang perlu kita ajarkan kepada the next generation, orang tua, perhatikan baik-baik. Pertama adalah puji-pujian kepada Tuhan. Apa ini maksudnya? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, menemukan yang disebut love encounter, perjumpaan pribadi. Lewat apa? Dari kecil kita ajak mereka memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mulai mengerti bahwa mengalami hadirat Tuhan secara nyata dalam kehidupan mereka sejak kecil. Bahkan saya dengan istri saya ingat sejak istri saya hamil, saya sudah ngomong sama bayi dalam kandungan istri saya selalu berkata, ayo kita nyembah Tuhan sama-sama. Dan begitu lahir dan seterusnya dan seterusnya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya 3 anak-anak kami menjadi pemazmur semuanya. 3-tiganya menjadi penggubah lagu, saudaraku ya. Jadi kita orang tua yang mesti menularkan kepada hidup mereka, ya, bukan diserahkan kepada gereja. Gereja orang tua yang bertanggung jawab utama untuk pembinaan rohani anak-anak kita, bukan gereja. Jangan pernah menyalahkan gereja, apalagi guru-guru sekolah minggu. PK-nya sudah kecil, disalahkan aja ya. Lalu kemudian next slide lagi yang berikutnya, kekuatannya di sini kita ajarkan kepada anak-anak mengalami apa? Power encounter, perjumpaan dengan kuasa.
Kita jangan berpikir kuasa yang wah hebat ya. Yang dimasukkan di sini kuasa di mana datang karena submission to the authority. Tunduk pada otoritas. Ini kita ajarkan penting sejak sedini mungkin. Kami mengajarkan anak-anak supaya menghormati orang tua, tunduk kepada orang tua dengan baik. Dan tentunya dari kita orang tua jangan menyakiti hati mereka. Saudaraku, anak-anak melihat sendiri bagaimana kami melayani Tuhan sejak dari awal. Mereka sudah melihat kami belajar menjadi the second man. Ya, di bawah kepemimpinan Bapak Timotius Arifin. Ya, Pak Arifin waktu saya masih di sini, Pak Arifin bilang, "Pergi ke Mataram, rintis gereja." Siap, berangkat ke sana. Dan dari Mataram anak-anak sudah bertumbuh. Lalu kemudian Pak Arifin bilang, "Pindah ke Malang." Siap, saudaraku, walaupun merintis dari nol. Dan kemudian di Malang 3,5 tahun Pak Arifin bilang, "Pindah ke Jakarta." Siap, saudaraku ya. Belajar tunduk kepada otoritas. Dan ketika anak-anak melihat itu, mari saya mau bersaksi buat saudara, anak-anak saya tidak ada satupun jadi pemberontak sampai hari ini. Semuanya mereka taat kepada orang tua karena mereka melihat papa mamanya tunduk pada otoritas. Power datang tidak dengan sendirinya. Power, authority datang karena kita belajar tunduk pada otoritas. Lalu kemudian yang ketiga adalah perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Memperkenalkan kepada anak-anak supaya mereka mengalami Tuhan. Kalau mereka butuh sesuatu, saya tidak pernah bilang, "Ayo kita langsung beli, ayo gini." Enggak. Kami berdua mengajar, kita hamba Tuhan, kita hidup bergantung sama Tuhan. Ayo kita berdoa sama-sama. Demikian mereka kepingin, saudaraku, memiliki benda tertentu. Misalnya kami pindah ke Malang, Tuhan berkati kami di Mataram sebuah rumah dengan lengkap perabotan. Tapi Pak Arifin bilang, "Sudah cukup tugasmu, kamu pindah ke Malang. Kami harus kontrak rumah. Tidak punya tempat tidur. Kami tidur pakai busa tipis. Tidak punya lemari pakaian." Istri saya bleber. Bleber itu apa? Apa itu? Apa bleber? Menggelar koran Jawa Pos untuk ditaruh pakaian-pakaian kami di lantai, saudaraku. Dan di Malang itu dingin. Kami pindah bulan Juli Agustus. Itu musim dinginnya Australia masuk ke kota Malang. Dingin sekali. Kami tidak punya heater waktu itu, saudaraku. Di Mataram kami punya mesin heater pemanas. Di sana nggak ada. Jadi kalau kami mandi berdua, saudaraku, saya duluan. Saya siram kaki saya dulu, mulai dari ujung kaki pelan-pelan sampai ke atas dengkul sini. Lalu saya siap. 1, 2, 3. Biar. Istri saya nunggu. Kami punya kebiasaan, saudaraku, mandi bersama, selalu menjaga kemesraan. Jadi wah, istri saya menunggu di pojokan sana. Dan ketika saya selesai, "Ayo giliranmu." Jangan. Lalu saya ambil saku. "Ayo." Tidak. Dia siram. Dan terjadilah jeritan cinta di kamar mandi tersebut. Kademen maksudnya kedinginan, saudaraku. Nah, anak-anak protes, "Papa, kita punya rumah, kenapa kok seperti ini?" Dia bilang, "Kita hamba Tuhan. Engkong pimpin," kita bisa ngajari, "Engkong pimpin utus kita ke sini bukan cuma papa mama. Kalian semuanya diutus juga oleh Tuhan." Berdoa. Betul, saudaraku, ada pengusaha dari Ambon, Pak Kris. Jemaat di Rock Ambon. Telepon kami. "Pak Roni, saya kok hari-hari ini ingat wajah Bapak." Wajah saya lari ke Ambon. "Bapak, berapa nomor rekeningnya?" Nah, itu saya suka sekali kalau ada orang gitu. Tapi saya harus bertanya, rekening gereja atau rekening pribadi? Dan dia bilang, "Rekening pribadi saya lebih suka lagi." Dan dia kirim sejumlah uang, saudaraku. Anak-anak mendengarkan waktu itu. Anak-anak ada bersama kami waktu itu. Dan kemudian, saudaraku, begitu uang kami cek di bank masuk, saudaraku, anak-anak berkata, saya bilang ini, "Anak-anak, kita pergi. Pilih kamu. Pilih lemari, pilih apapun." Dan mereka melihat sendiri, Tuhanku hidup. Tuhanku berkuasa. Menemukan, ketemu Tuhan. Jangan langsung dituruti keinginan anak-anak saudara. Ajar mereka bergantung pada Tuhan sedini mungkin. Supaya dengan demikian mereka menaruh harap, kebergantungan penuh kepada Tuhan. Dan anak-anak saya sudah melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Sampai bisa studi di luar negeri itu. Mereka tahu itu perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bukan kedua orang tuanya. Yang keempat, yang terakhir, memegang perintah-perintahnya. Ini penting Bapak Ibu. Kita ajarkan anak-anak kita sendiri mungkin firman Tuhan. Tapi ingat, children see, children do. Mereka tidak akan mungkin mau baca Alkitab kalau kita berdua orang tua tidak pernah kasih contoh.
budaya kerajaan di rumah tangga kami yang kami bangun. Bulan ini kami masuk pernikahan, ulang tahun pernikahan yang ke-30. Haleluya. Ya. Dan by the grace of God 30 kami berdua tetap saling setia satu dengan yang lain. Walaupun godaan kiri kanan. Nah, saudaraku, tiap pagi kami berdua mesti bangun mezbah, berdua nyembah Tuhan sepuas-puasnya. Lalu yang berikutnya kami mesti berdua duduk di meja makan, baca Alkitab bareng-bareng. Anak-anak menonton sejak dari kecil, saudaraku. Dan saudara tahu si kecil waktu masih SMP, Shalomita Tevila. Dia tanya sama saya, "Papa, bacaan Papa sudah sampai mana?" Saya bilang, "Papa udah di Hezkiel pasal sekian." "Sama Pak loh, kok bisa sama?" Saudara, saya punya kebiasaan bacaan Alkitab tahunan itu loh, Kejadian sampai Wahyu. Dan dia bilang, "Papa sama, kita sama." Saya tidak sangka anak saya sejak SMP dia sudah baca bacaan Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Dia melihat orang tuanya melakukan seperti itu. Children see, children do. Saudaraku. Lalu yang berikutnya, nanti saya mau giliran dengan istri saya. Oke, saya pikir ini nggak perlu disampaikan. Ada beberapa hal yang istri saya mau tambahkan. Silakan. Oke, saya langsung aja. Seperti yang waktu kemarin workshop keluarga kita sharing bahwa kita tidak bisa memaksakan anak-anak kepada tujuan atau cita-cita kita, tapi sebaliknya kita membawa anak-anak pada tujuan Tuhan. Waktu David selesai S2, kemudian orang tua tanya kepada David, "David, gimana kamu ke depannya?" Kemudian David bilang, "Pah, Mah, kita akan tetap bantu pelayanan Papa Mama. Tapi untuk saat ini panggilanku bukan untuk sepenuh waktu. Jadi aku panggilannya ke bisnis." Ya udah, kita dukung aja untuk ke bisnis. Kemudian dia mulai ikut dalam suatu company, teman dari kami semuanya. Di company itu kemudian dia mulai bisnis. Kemudian mulainya bisnis pertanian. Kita juga share kepada Pak Arifin. Dia ngembangkan pertanian sorghum seperti yang sekarang digalakkan oleh Pak Jokowi ya. Sorghum, porang, jahe dan semuanya. Dia penuh semangat. "Ayo Papa Mama join yuk. Papa Mama invest sekian. Waduh, dia hitungkan semuanya kepada kami. Dia penuh semangat pokoknya untuk bisnis. Sampai suatu kali ternyata gini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kita juga nggak bisa maksakan anak, begitu kamu terjun di situ kamu harus langsung berhasil. Tapi kita sebagai orang tua kita mengarahkan dan kita berjalan bersama anak-anak. Ternyata pertanian yang pertama belum berhasil. Kita sebagai orang tua juga nggak bisa bilang seperti ini, tuh kan Papa Mama bilang apa? Kalian harus jadi pendeta. Enggak, tapi kita mendukung dia. Kemudian selanjutnya dia mulai merintis lagi di usaha yang baru. Dan kita terus mendampingi, mengiringin dia. Selanjutnya anak kami yang kedua, Tirsa. Tadi seperti Pak Roni cerita, kita tuh mengupayakan investasi hidup kita tuh buat anak-anak. Kita sekolahkan Tirsa S1 psikologinya di UPH. Kemudian dia kepingin lanjut di S2-nya di Amerika, kita sekolahkan. Selesai sekolah, dia OPT. OPT itu kerja untuk 1 tahun praktek di sana. Pada waktu kerja 1 tahun di sana, kita membangun di Jakarta tuh My Family Counseling and Community Center. Kita punya mimpi supaya orang-orang yang lagi ngalami depresi, kita jadi berkat buat kota Jakarta dan sekelilingnya. Sampai satu kali Tirsa bilang seperti ini, "Pah, Mah, aku jatuh cinta sama cowok di Amerika." Singkat cerita, pada waktu kita memutuskan menikahkan Tirsa, Bapak Ibu saya nggak bisa pungkiri, saya nangis. Karena apa saya menangis? Karena saya harus merelakan cita-cita kami pribadi untuk tujuan Tuhan dalam hidupnya Tirsa. Kita nggak bisa maksain Bapak Ibu, tapi saya mau bersaksi. Akhirnya Semi, suaminya Tirsa, pegang teens untuk di Roxokal, South California. Dan dia punya hati sekali, akhirnya Tirsa sama suaminya melayani di teens, bawa anak-anak itu main futsal, main basket, main ke rumah. Terus kemudian akhirnya saya lihat walaupun cita-cita kami pribadi ya mungkin saat ini ya, siapa tahu sih kita berdoa mereka balik Indonesia sih hati kecil kami. Tapi bagaimanapun juga kita melihat mereka jadi berkat di tempat mereka. Dan yang paling kecil adalah Tevi.
Kita kadang-kadang Bapak Ibu ada anak yang dari kecil sudah ajak, aku kepingin jadi dokter, aku kepingin jadi guru. Si Tevi ini yang agak unik Bapak Ibu, sometimes dia berubah-berubah. Awalnya kepingin jadi kriminologi gitu ya, terus berubah jadi forensik. Pak Arifin bilang, jadiin forensik yang gigi, karena kalau misalnya mayat atau jenazah tuh paling bisa dibaca dari gigi dan bla bla. Udah semangat sekali. Dekat hari berubah dia jadi psikolog. Gitu ya, Mah kenapa ya aku tuh benar-benar tertarik psikolog itu bicara tentang teens sama youth, dia benar-benar tergerak di teens sama youth. Ya it's okay, jadi nanti kamu S2-nya lanjut aja ke teens sama youth ya. Satu kali perjalanan berubah lagi, papa mama aku kepingin jadi apologet. Makanya kalau kita bicara firman Tuhan, kalau yang paling bisa diajak bahasa-bahasa untuk firman Tuhan, Tevi paling tajam untuk firman Tuhan. Dia suka sekali, dia dengerin firman Tuhan. Nah kemudian dia kepingin akhirnya mempertajam di teens. Suatu kali, jadi Tirsa di sana banyak klien juga ya yang konseling dia karena dia S2-nya Master Konseling. Ada anak teens umur 15 tahun nggak bisa keburu. Tirsa terlalu banyak kliennya. Akhirnya dihandle sama Tevi. Dari situ Tevi itu semakin mempertajam. Anak 15 tahun stres Bapak Ibu, mau bunuh diri, itu bisa sayat-sayat kiri kanan dia tunjukin sama Tevi. Jadi saya tahu gini Bapak Ibu, kita nggak bisa bawa anak-anak pada tujuan cita-cita kita, tapi setiap anak lahir pasti ada tujuan Tuhan. Dan berjalan waktu kita bisa melihat Tuhan tuh guide mereka waktu demi waktu pada tujuannya. Dari Tevi mengkonseling anak teens ini, dia semakin tahu bahwa pendalamannya di teens. Kemudian sekarang dia praktek Bapak Ibu. Praktek ini akhirnya karena dia di teens kepingin OPT-nya ngambil di SMP, di sekolah. Tapi untuk SMP dan SMA itu harus S2, sedangkan dia baru lulus S1. Apa yang terjadi? Dia sekarang jadi kerja di behavioral therapist untuk anak-anak autis. Tadinya bilang, Ma aku gak sabar sama anak-anak autis. Gak apa-apa Pi, pasti ada tujuan Tuhan, coba dulu aja. Dan ternyata Bapak Ibu anak-anak autis klien dia, beberapa juga teens juga. Kembali dia ke teens lagi. Dia di mana dituju Tuhan, psikologi teens, dapat anak konseling teens. Kemudian sekarang dapat anak-anak yang autis, ternyata beberapa teens juga. Dia bilang, Mah ternyata aku juga bisa punya hati anak teens yang autis loh. Kemarin waktu kami ke Amerika terakhir Juni, dia tunjukin, pada waktu kami mendarat di airport, Mama lihat mulutku. Sobek Bapak Ibu, gara-gara dijedot sama anak autis yang teens itu. Tapi dia bisa, jadi aku sekarang ngerti perasaan mamah-mamah kalau punya anaknya yang autis. Aku ngerti belas kasihan, aku ngerti empati kepada anak-anak autis. Terakhir, LGBT Bapak Ibu, kita nggak bisa deny loh Bapak Ibu, di sekeliling anak-anak kita harus waspada loh. Teman-teman mereka ada yang LGBT, tapi Tevi ada salah satu anak teens bilang seperti ini, Mah di Instagramnya bilang, it's okay lah kalau dia wanita ya, kalau aku juga dapat wanita. Dia bilang, Mah kita nggak bisa judge loh, kita nggak bisa menghakimi. Jadi apa yang kamu lakukan Pi? Aku berteman sama mereka, aku bawa mereka. Yang paling pertama berteman dulu, tapi aku bawa mereka pada kebenaran yang benar. Jadi ayo Bapak Ibu, ini yang mungkin saya sharingkan sebelum masuk ke video, bahwa bawalah anak-anak kita pada tujuan Tuhan, cita-cita Tuhan, bukan cita-cita kami pribadi, sebab mereka akan mencapai maksimal justru sesuai tujuan Tuhan. Ini video yang anak-anak berikan. Ya, silakan multimedia. Shalom Bapak Ibu semua. Kami dari Putra dan Putri Bapak Ronida Simeon dan Ibu Nancy Limantono, saya David dan adik-adik saya Tirsa dan Tevi. Kami akan memberikan kesaksian tentang keluarga kami dengan tema Commissioning the Next Generation. Yang saya ingin bagikan adalah seringkali saya dapat banyak sekali pertanyaan dari orang-orang sekitar. David, bagaimana rasanya menjadi anak pendeta? Lalu apakah papa kamu menuntut kamu suatu saat untuk menjadi seperti beliau atau menggantikan dia? Dan saya selalu jawab, tidak ada pressure sama sekali. Bahkan papa sama sekali nggak pernah menuntut saya. Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah commissioning the next generation di keluarga kami, bagi saya bukan masalah statusnya, tapi masalah inti dan
peran itu sendiri sebagai the next generation yang diutus Tuhan untuk di marketplace, yang panggilan saya adalah sekarang di marketplace. Dan Papa mengajarkan value-value yang sangat banyak yang akan di-sharekan oleh adik-adik saya. Jadi jika bertanya kepada saya tidak merasa pressure atau Papa sama sekali tidak menuntut. Karena yang ditekankan sekali lagi bukan status, tapi bagaimana karakter kita, kerinduan kita, tujuan hidup kita, dan bagaimana kita dapat mengekspresikan kasih Tuhan Yesus di tempat di mana Tuhan tempatkan kita berada. Oke, saya akan sharing dari gimana papa mama mempersiapkan kita masing-masing ya untuk menjadi maksimal untuk kerajaannya Tuhan Yesus. Dari hal-hal yang cukup simpel, misalnya papa mama dari kecil mereka udah menjadi teladan buat kita semua dalam hal membangun mesbah. Mereka berdua rutin setiap pagi berdoa bareng, dan dari kecil kami pun diajak doa sama-sama. Pergi ke sekolah kami ditumpangi tangan, kami dibuatkan masing-masing atas doa-doa mereka buat kita, sehingga kami melihat konsistensi itu, kami melihat contoh yang nyata, dan mereka sekali lagi bukan memaksa tapi menjadi contoh itu sendiri, sehingga kami melihat contoh yang hidup, yang memberkati, dan itu yang mengubahkan hidup saya juga ya, terutama gitu. Tanpa mungkin mereka harus suruh-suruh, tapi saya terpanggil melihat bahwa ada rasa haus dan lapar, dan bahwa saya butuh Tuhan Yesus gitu. Saya juga bersyukur papa mama mungkin mempersiapkan dengan cara melalui pernikahan mereka sendiri yang kalau saya bisa bilang stabil ya, saling mencintai, mengungkapkan kasih sayang bahkan di depan kita semua. Bukan berarti mereka pasangan yang sempurna gitu, pasti ada saatnya mereka beda pendapat, mereka bertengkar misalnya gitu, tapi mereka mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan sehat gitu, untuk sama-sama mendorong untuk semakin dekat dengan Tuhan gitu. Dan itu membuat saya dari kecil merasa aman, menjadi patokan juga dalam pernikahan saya saat ini gitu. Jadi saya sangat diberkati melalui mesbah keluarga itu yang mereka terapkan, dan pernikahan mereka sendiri yang puji Tuhan harmonis. Dan buat nambahin, bener banget kata Tirsa, menurut saya juga berkat terbesar buat seorang anak adalah melihat papa mama beneran saling mencintai, bahkan bukan hanya di depan orang tapi saat bersama kita juga gitu. Saat mereka hanya berdua, saat sama keluarga doang, mereka saling mencintai, saling memuji, saling memaafkan satu sama lain. Itu berkat yang sangat besar bagi kita semua. Terus hal lain juga mungkin seperti vulnerability. Papa mama tuh kalau misalnya salah, mereka bakal mau ngaku ya di depan kita. Mereka will say sorry. Terus ada empati kalau misalnya kita saling ngobrol. Papa mama nggak pernah yang langsung kamu tuh nggak boleh kayak gitu, tapi mereka mengerti untuk mendengarkan, ada empati. Dan mereka sangat mau belajar juga dari kita gitu. Saat kita ngobrol atau tentang isu apa aja lah, mereka tuh nggak yang selalu dari posisi kita tahu segalanya, tapi mereka mau juga belajar dari kita dan improve dari feedback kita. Misalnya papa tentang khotbah papa misalnya, kita suka ada feedback, atau misalnya cara mereka handle situasi apapun itu kita suka feedback. Jadi hal-hal kecil praktikal seperti itu sih yang justru membuat kita belajar, oh ya Tuhan nyata dan bisa kok dihidupi kekristenan ini gitu. Ya, jadi all in all kesimpulannya adalah dari papa mama kami, commissioning the next generation bukan sesuatu yang berdasarkan teori ya, dimana ada A, B, C, D, E sampai Z, tapi melainkan adalah teladan kehidupan langsung yang ditunjukkan kepada kami anak-anaknya, yang kami sudah tanam dari kecil sampai sekarang, sehingga hal-hal positif tersebut dapat kami lakukan secara otomatis, bukanlah sebuah paksaan, tapi juga selalu di-guidance sama mereka dengan kasih tentunya. Jadi sekian kesaksian dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang video terakhir 2 menit. Ini wisuda terakhir 4 bulan lalu anak kami yang nomor 3. The award was established in 1998 by Mr. and Mrs. Kong Ji Kim in memory of their son, Ming Sung. Ming Sung was known by the CBU community as Tommy, and as a student, he became a follower of Jesus Christ. Tommy's positive experience at California Baptist University
prompted his parents to establish this award shortly after his accidental death. This year's recipient of the Ming Sung Kim International Student Award is Shalamita Sumito, also known as Tevi, a student from Jakarta, Indonesia. Tevi has been involved in the CBU campus. She was an intern for the International Student Center and was instrumental in creating lesson plans for International Chapel. When asked about her contributions to this campus, CBU International Student Services Director Courtney Watson said, "Tevi has made a tremendous impact on our campus. Being an international student herself, Tevi had a unique insight into the needs of our international student population. Tevi is kindness personified, and CBU has been blessed by her presence. As a psychology major, her outstanding academic performance has placed her on the President's list for academic merit every semester, and she will graduate summa cum laude with a GPA of 4.0. Shalamita Sumito is an international student who models how our campus has been enriched by individuals from around the globe, thus expanding our vision as a great commission university. Tevi pesan sama saya begini, Pak, tolong sampaikan, aku mau video ini disampaikan, tapi please beritahukan bahwa keberhasilan bukan karena prestasi akademik. Karena keberhasilan juga bisa terjadi di bidang-bidang yang lainnya. Itu saja dari kami, biarlah ini menjadi berkat bagi semua. Dan saya percaya kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Silakan Pak Bing. Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dan berbagi kesaksian apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sedang kami kerjakan, dan apa yang akan kami kerjakan. Sudah, sedang, dan akan. Ini keluarga kami. Saya diberkati Tuhan dalam keluarga ini karena yang paling cantik adalah istri saya. 3 putra, tapi hari ini sudah bertambah. Sudah bertambah karena sudah ada 1 menantu dan 1 cucu. Jadi apa yang menjadi bagian kami kerjakan, yang bisa kami kerjakan adalah kami kerjakan. Yang tidak bisa adalah bagiannya Tuhan. Tetapi saya percaya memang hamba Tuhan khususnya di kota seperti kami, kota kecil, itu lebih ribet lagi loh. Karena urusan jemaat itu betul-betul nempel dengan urusannya gembala. Karena mau enggak mau, apalagi dulu rumah kami nempel dengan gereja ya. Sehingga apa saja, bahkan rantang hilang, bukan hilang maksudnya kepake tidak balik itu saudaraku ya. Apa saja, sehingga kami ini mau beli apa saja itu kadang-kadang bingung, karena apa? Baru beli terus dipinjem, beli bakso, beli apa, gak balik lagi. Siapa yang pinjam kita juga gak tahu. Nah, makanya rumah yang paling aman itu agak terpisah begitu ya. Jadi sekarang rumahnya terpisah, sehingga anak-anak kami mengerti, kata begini, Pak, pokoknya rumah boleh dekat gereja, tapi jangan di dalam gereja Pak. Oke. Jadi sekarang puji Tuhan, rumah berjauhan dengan gereja. Nah, ini 1 cucu kami dan selama COVID ini menjadi penghiburan yang luar biasa, Saudara. Dan kembali kepada tadi next, putra kami 3 ya. Memang doa yang pertama laki betul. Tapi doa yang kedua tuh mestinya minta perempuan, Bro. Sudah jelas dokter berkata
perempuan, sehingga saya menyiapkan nama Lois. Ternyata jadilah Louis, saudara. Yang ketiga juga begitu, saya berdoa, istri kita berdoa, sama-sama berdoa, kita minta perempuan, kita menyiapkan nama Stefani. Keluarlah Stephen, saudara. Terus kita evaluasi, ya kita evaluasi, kenapa kok bisa terjadi demikian? Ya sebetulnya begini, sebelumnya ini kami dititipi anak-anak laki semua, itu ada sekitar 13. Ya sama dengan Pak Franky begitu loh. Jadi ada anak-anak laki dari mana, ada anaknya hamba Tuhan, anak tentara yang sekarang sudah jadi gembala di Kendari, di Jakarta, jadi pekerja. Nah sehingga ketika ada keponaan kami titip perempuan, ya itu memang kami terima, tapi yang luar tidak kami terima. Saya ngomong begini, kalau saya dititipi anak perempuan, saya lebih baik dititipi sapi perempuan. Waduh. What you say, what you get. Ternyata tidak dititipi anak perempuan, betul saudara, jadi lelaki semua. Tetapi Pak Arifin kemarin sudah berkata, sekarang ini malah kalau punya laki-laki itu mesti lebih hati-hati. Oh benar juga. Sehingga anak-anak ini bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak binaan kami tadi 13, jadi 16. Wah ramai sekali ya. Tapi saya berkata begini, kenapa dulu bisa ya dengan 16 anak? Karena terus terang aja fasilitas kurang, seperti sekarang ada kamar sendiri dikasih AC. Dulu enggak ada, tidur di gereja, pakai kursi gereja, tapi malah lebih terbentuk, terbangun mereka, sehingga mereka itu lebih strong begitu ya, lebih kuat. Sekarang saya dititipi 4 saja bisa jadi kualan. Yang pertama memang kurang ada waktu untuk mereka. Dulu kan banyak waktu sehingga jalan sama-sama. Mereka, anak-anak saya sampai hari ini sangat hormat dengan manggil om juga, om itu. Sehingga anak-anak ini terbangun betul. Nah khususnya dari 3 putra kami, itu satu dengan yang lain berbeda. Kita tidak bisa samakan, seperti tadi sudah Pak Roni katakan. Urusan belajar saja, kalau nomor 1 itu cool, minta belajar di suasana yang tenang. Jadi kalau diganggu orang sedikit, kita kadang-kadang ngobrol, sampai hari ini ngobrol, kadang-kadang suara saya ini kan telok lemak, tahu ya telok lemak itu meduroan begitu, suara kenceng gitu. Nomor 1 tidak bisa terima, Pak pelan dikit Pak. Padahal itu ngomong biasa pelan. Nah, sehingga kalau belajar pun butuh ruangan khusus tertutup. Tapi yang nomor 2, ini Louis nomor 2. Dulu kami tidak ngerti. Ketika kami pelajari baru ngerti kalau Louis itu belajar dalam segala situasi bisa. Pakai headset dipasang, tapi dia bisa belajar. Masuk ranking juga. Yang nomor 3, beda lagi loh. Kalau belajar itu sekelilingnya harus ada camilan. Harus ada camilan, baru itu. Jadi saya berpikir ya biarkan bertumbuh secara natural ya, secara alamiah, tidak boleh disamakan satu dengan yang lain. Sama juga ketika mereka sudah bertumbuh bersama-sama ada di gereja Tuhan. Nah, saya baru tahu. Ketika Stephen minta uang beli makanan, Louis juga minta uang beli makan, karena di depan kami dulu ada namanya Bernardi, itu jual makanan-makanan begitu ya. Nah belanja makan, Louis diikuti teman-teman, Stephen juga diikuti teman-teman. Katakan minta 50.000, tapi kalau Stephen 50.000 ya beli untuk dirinya sendiri sudah selesai. Tetapi Louis 50.000 itu teman-temannya semua dibelikan. Terus tanya mana kembalinya Louis? Habis Pak untuk teman-teman itu semua, ya sudah. Stephen orang yang ngitung dan sampai hari ini loh. Dan luar biasa diberkati Tuhan. Hari ini sudah kerja di Singapura dia. Usia masih berapa sekarang 28, tapi dia luar biasa ya. Nah, untuk bidang bicara studi saudaraku, saya
Terus terang aja sebuah quote, saya lupa itu quote-nya siapa, tolong ditampilkan. Kita tidak bisa memilih di keluarga seperti apa kita dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang kita bangun. Jadi dari quotes ini startnya saya mau bangun keluarga yang kuat. Keluarga yang berdampak, keluarga yang jadi berkat. Sehingga saya terus bersama-sama dengan istri saya ini memang lebih concern dengan pendidikan ya. Ya kalau bangun pagi begitu, sudah nyiapkan makan anak-anak, walaupun sekolah kami itu dekat sekali dengan rumah waktu itu. Kalau Yohan udah bangun, Louis udah bangun, yang paling sulit bangun adalah Stephen. Ya kalau bangun agak siang dikit tapi agak ini sambil merem-merem dimandiin, duduk makan, didulang ya merem-merem begitu. Wah, mamanya marah. Fen, melek itu buka mata. Stephen jawabnya ya, tapi bisa jawab tepat semua loh. Terus saya ngomong begini, Fen, kamu itu loh, jawab, merem tapi jawab. Istri saya juga marah, buka mata. Nah, ternyata memang Stephen juga tidur loh. Tetapi luar biasa, saya ngomong begini, mah gak usah dimarahi. Indonesia ini pernah dipegang presiden, merem-merem tapi hebat kok mau ya. Ya luar biasa, ketiga putra saya luar biasa. Nah, memang dari pertumbuhannya saya bisa melihat yang multi talent itu ternyata Louis memang. Saya nggak pernah ngajarin dia untuk main musik, dia semua musik bisa bro. Ketika kita ada di Philadelphia ya, di tempat apa itu? Bukan. Waktu itu Chris Mesak masih ya. Oh ya, Chris Mesak. Iya. Roset. Dia ditanya, ini nggak ada sih main musik. Louis itu langsung, saya ditanya, Pak, anaknya bisa main piano ya? Piano. Nggak bisa, gitar bisa. Tapi Louis langsung naik bisa main piano. Saya juga heran, kapan boleh belajar? Tapi memang multi talent, bro. Dan ini menjadi kebanggaan kami. Ketiga putra kami itu luar biasa menyenangkan semuanya. Saya dorong mereka, saya ngomong, Papa enggak punya warisan apa-apa, gereja bukan warisan. Ya. Ayo sekolah sing bener, kerja sing bener, nanti kamu akan lihat hasilnya. Nah, next. Kemarin disinggung masalah Kaleb. Kaleb beberapa waktu yang lalu saya sering khotbahkan. Ada kata di sana sikap hati. Ya, menentukan sekali. Sikap hati Kaleb itu luar biasa. Yang pertama hubungannya dengan Tuhan, itu menentukan sikap hati. Kemarin juga dibahas masalah dengan Daud, juga sikap hati. Dengan pemimpin, bagaimana Kaleb hubungannya dengan Musa. Mungkin waktu itu perlakuan Musa akan lebih kepada Yosua, sehingga Yosua terorbit lebih daripada Musa. Tapi Kaleb biasa-biasa saja itu, dia tetap hormat kepada pemimpinnya. Kemudian hubungan dengan rekan kerja. Yosua kan rekan kerja, gak ada iri hati itu. Kita harus belajar dari sikap ini. Ya. Makanya di dalam keluarga, di dalam pelayanan saya selalu pakai H2O loh. Apa itu H2O? Hati nurani, otak, dan otot. Ayo kita ucapkan sama-sama, kita pakai H2O. Apa itu H2O? Hati nurani, otak, dan otot. Ya kemarin disinggung oleh Pak Daniel Yanwar. Memang di gereja itu serba sulit, serba repot loh. Ada orang pinter, tapi minteri loh, wah ini repot. Ada orang banyak usul, sekarang di tempat kami tidak ada yang banyak usul. Kalau banyak usul, yang usul saya suruh jadi panitia pokoknya begitu. Sehingga diem semua. Saya ngomong nggak apa-apa, usul saja, pokoknya usul dari panitia kamu. Apalagi yang paling banyak, nah itu paling banyak dari tugas. Kenapa saya katakan demikian? Usul itu enak ya, tetapi kalau kamu tidak ikut di dalamnya percuma. Dia selalu berkata repot, makanya barometer kami dalam pelayanan, dalam keluarga, H2O, hati nurani, otak, dan otot. Otot itu maksud saya semangat gitu loh. Saya kenal Pak Arifin itu 40 tahun, saudara. Tidak ada
tidak semangat. Pakai waktu kena COVID itu, saya pikir begini, Pak Arifin kena COVID, dikasih stetoskop ya. Hah? Dia masih bisa ngobrol. Saya telepon masih bisa dijawab. Saya pikir orang ini orang hebat. No. Jadi kalau ketemu Pak Arifin tidak pernah mengenal kata putus asa dan menyerah. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya pernah bermasalah dengan Pak Alek 20 tahun yang lalu. Orang yang pertama kali saya datang adalah Pak Arifin. Nah, Pak Arifin selalu pakai ilustrasi yang ada di sekelilingnya. Saya masih ingat Pak Roni kasih gambar Pak Arifin itu domba-domba di padang. Warnanya hijau, saya juga dapat. Nah, Pak Arifin pakai ilustrasi itu. Pak Ping sini duduk. Kenapa Pak? Lihat itu gambar itu. Domba-domba itu lihat. Domba-domba itu kalau cuma di kandang ya jadilah begitu. Tapi domba-domba itu kan dilepas di padang. Sama kamu juga begitu. Luar biasa. Terus ketemu Pak Hani nguatkan, kamu tidak boleh keluar, kamu boleh keluar dari gedung itu. Kamu tidak boleh keluar dari Mojokerto. Saya pikir luar biasa. Nah, saya sangat menghargai, menghormati, saya jaga sikap hati saya dengan para pemimpin. Sekalipun, waduh, kalau tahu Pak Alek itu ya sudah almarhum. Saya kenal tahun 82 itu sudah ketemu marah loh. Marah dengan orang saya bisa jadi marah juga, kena marah. Sehingga saya sudah tahu begitu kalau dia marah, saya keluar. Karena enggak ikut-ikut ya bisa dimarahi saudaraku. Tapi saya selalu jaga sikap hati saya, kata beliau. Ya, hingga tahun 2007 saya ditunjuk lagi jadi panitia. Itu beliau yang telepon, langsung tuh. Saya pikir, masih berani telepon dengan saya ya. Dia katakan, minta tolong untuk jadi panitia. Oke, saya siap. Jadi sikap hati kita perlu dijaga dengan Tuhan, dengan pemimpin, dengan sesama. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Dengan keluarga kembali tadi, saya pakai ini ayat ini. Next. Nah, saya dorong mereka-mereka untuk sekolah semua dan pendidikan. Yohan lulus S2 di Taiwan. Sekarang sudah bekerja di PT Sanko bagian digital marketing. Louis sekarang lanjut S2 di UPH. Ya. Tinggal skripsi. Tesis. Oh, tesis. Stephen di shuttle. Saya pakai kata didiklah. Kemudian lanjut, next, cepat. Nah, ceritakan. Setelah masuk pendidikan, kita harus bercerita kepada anak-anak. Ceritakan tentunya kita ceritakan apa yang Tuhan sudah berbuat. Sehingga anak-anak itu betul-betul mengalami. Ya. Konsep di dalam keluarga tadi sudah saya katakan di atas. Next. Kepada anak-anak tadi butuhkan kesabaran. Butuhkan waktu. Butuhkan kerja keras. Tidak serta-merta jadi. Saya percaya hari ini kami sudah menuai dengan apa yang kami kerjakan. Kesabaran, waktu dan kerja keras. Kalau bicara fase pelayanan, next. Nah, mereka sudah pelayanan semua. Tiga pelayanan semua. Next. Nah, ini calon Menteri Keuangan kita. Menteri Pendidikan. Nah, Pak Arifin kemarin ngangkat
Kadip Propamnya Pak Jonathan Batial sini. Saya mau ngangkat Menteri Keuangan ini. Nah ini kita kerjasama dengan GO, ya. Dan orang GO sampai heran-heran. Kenapa ya? Kita buat sendiri itu paling 300 Pak. Kok Bapak bisa 1.700? Luis yang nangani bukan saya. Lanjut, next cepet aja. Terus. Ini sebelum COVID, saudara. Terus. Dihadiri wali kota, dihadiri juga bidang pendidikan sampai ngomong gini, hanya gereja Bapak loh, enggak memikiri cuma akhirat, mikir yang donyo. Loh Pak, gereja itu harus mikir yang donyo, akhirat gak perlu dipikiri. Akhirat percaya Tuhan Yesus selamat Pak, sampean. Tadi ada yang bablas, terus balik tadi. Lalu untuk pelayanan ini, belumnya memberi kepercayaan. Next, depan. Ini. Saya memberi kepercayaan, memberi kesempatan bahkan keteladanan. Ini penting. Berikan kepercayaan generasi kita, berikan kesempatan generasi kita, berikan keteladanan generasi kita. Tuhan berkati kita. Saya serahkan. Ya, shalom Bapak Ibu semua. It's an honor for me bisa berdiri di depan di sini. Saya nggak menyangka juga, saya kaget ketika dikasih rundownnya ngomong apa Pak aku gitu kan. Jadi saya juga nggak tahu. Terus tadi sebelum naik sudah bilang, Luis, Papa 10 menit, kamu 20 menit. Tapi ya saya sudah mengerti kira-kira ya. Pasti Papa yang 20 menit, saya yang 10 menit ya. Tapi nggak apa-apa. Ya saya sudah ngerti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah kaget ya kalau saya juga banyol usil itu ya karena nurun ya. Jadi memang bapaknya juga usil dan banyol, jadi saya juga turunan banyol dan usil. Itu. Sebelum saya mau mulai, saya mau tanya, adakah di antara Bapak Ibu yang di sini, teman-teman semua yang di sini, yang anak gembala? Ada yang anak gembala, bisa angkat tangan. Nah memang kadang-kadang jadi anak gembala malu-malu jadi turun tangan semua gitu. Nah jadi saya cuma mau tanya, jadi anak gembala enak apa ora? Nah jadi saya juga mengerti apa yang dirasakan. Saya bersyukur saya di Jawa Timur dikasih kesempatan untuk ada di Pahat, di persekutuan anak hamba Tuhan. Jadi menanganin beberapa teman-teman anak gembala yang ya memang complicated gitu ya. Jadi anak gembala itu kan ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu ya, jadi ya nggak gampang gitu kan. Kalau anak gembala nggak kayak bapaknya jadi omongan jemaat, anak gembala kok nuwakal minta ampun gitu, nggak pelayanan gitu ya. Tapi kalau anak gembala ikut pelayanan sama bapaknya diomongin juga, arek kecil disapa gitu ya. Terus belum lagi, wah ini mau Coy Yesu ini mau bikin kerajaan ini ya, mau bisnis gereja gitu ya, diturunin ke anaknya gitu. Jadi serba salah. Cuman ya saya tetap bersyukur, makanya bagi saya yang paling enak jadi anaknya Pak Ping gitu ya. Jadi yang paling enak juga jadi anak raja, itu yang paling penting. Nah selain itu juga saya juga anak kedua dari 3 bersaudara. Nah Bapak Ibu pasti tahu ya, jadi dilema jadi anak kedua itu kan enggak enak gitu ya. Jadi satu pasti yang sayang satu, terus satunya pasti sayang lebih kecil. Jadi anak 2 itu di tengah-tengah gitu ya. Nah tapi saya sudah terbiasa, saya sudah merdeka sama itu. Jadi sudah cukup memakan asam garam gitu. Jadi sudah kapok. Jadi makanya saya lihat juga ya udahlah, makanya tadi bilang ojo dibanding-banding ya, itu yang benar, ojo dibanding-banding. Ya saya lihat, ya mungkin sebelum saya pada akhirnya benar-benar bebas dari itu, kadang-kadang jadi ciut, jadi down, lihat apa yang dengan saya gitu ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti saya mesti di pihak mana, jadi di tengah-tengah gitu ya. Makanya saya memilih saya yang ngerjain mereka berdua ya. Jadi saya yang ngerjain Koko, saya ngerjain adik saya gitu. Jadi daripada di tengah-tengah nggak enak gitu. Nah
Saya ingat betul di 2009 ketika adik saya harus berangkat ke Singapura untuk dapat scholarship di sana. Terus 2012 disusul sama koko saya yang mesti berangkat juga ke Taiwan. Nah, jadi tersisalah saya. Makanya nggak usah heran Bapak Ibu, nggak ada alasan lain ya kenapa saya ada di sini ya, kira-kira itu ya. Yang tersisa. Enggak, tapi saya tetap percaya ada kehendak dan rencana Tuhan, itu yang saya syukuri. Jadi ya tadi yang diceritain ya, kalau mereka semua perhitungan gitu ya, saya memang paling loman ya, paling loman itu paling suka memberi gitu ya. Jadi royal gitu ya. Jadi kalau uang itu selalu dikasih ya cepat habis karena memang suka nraktir yang lain gitu ya. Jadi terus oh ya memang kayaknya cocok jadi hamba Tuhan gitu buat saya Bapak gitu. Tapi saya ingat ada satu momentum yang merubah saya ketika saya merubah pandangan saya tentang ini ya, kan ada middle child syndrome itu ya, yang benar-benar merubah pandangan saya ketika saya tahu saya kayak merasa kok saya yang lain bisa keluar negeri, tapi ada satu hal yang benar-benar merubah saya ketika saya SMA, dan itu yang merubah pandangan saya tentang bagaimana pola asuh papa dan mama terhadap saya. Saya dulu sempat berpikir selalu kayaknya aku ini dibandingkan yang lain, dibandingkan Koko dan adik kayaknya paling nggak bisa apa-apa, paling nggak ngerti apa-apa gitu. Terus udah nggak keluar negeri, udah kayak yang lain keluar negeri, ini produk lokal gitu kan, jadi kayak nggak kemana-mana gitu kan. Cuman I try to prove gitu. Saya selalu berusaha untuk membuktikan, dan di masa SMA itu saya ingat betul itu yang benar-benar merubah pengalaman saya dengan papa. Ketika itu saya sakit, saya harus ujian, dan saya waktu itu SMA di Surabaya, saya harus ngekos juga. Dan di masa-masa ujian itu jadi momentum saya benar-benar ngerubah yang selama ini ada di pikiran saya yang salah tentang pola asuh papa, gitu kan. Setiap hari ketika sakit itu saya kena tipes itu, saya ingat betul waktu itu Surabaya Mojokerto belum ada tol Bapak Ibu ya, senyaman sekarang, jadi kurang lebih sejam setengah. Dan itu yang ditunjukkan sama papa kepada saya. Every day dia mengantarkan ke saya Surabaya Mojokerto ke Surabaya untuk saya ujian, karena saya tetap ngotot untuk tetap melakukan ujian, saya nggak mau susulan. Jadi saya ujian di ruangan yang terpisah dari teman-teman saya. Dan setiap hari papa nungguin saya sampai selesai ujian di sekolah. Setelah selesai ujian jemput saya dan bawa balik lagi ke Mojokerto, dan he did it. Dan itu yang benar-benar ngerubah saya gini. Saya kira saya ini nggak dikasih. Saya kira saya nggak diperhatikan. Tapi since that day saya ingat betul itu, dan saya benar-benar gini. Oh, ternyata saya ini juga berharga. Oh, ternyata saya ini juga diperhitungkan. And I thank to God gitu. Dan itu yang benar-benar merubah hubungan saya, walaupun ya nggak terus mulus-mulus ya Bapak Ibu, di pelayanan juga ya dimarahin juga, jangan dibilang terus anak gembala nggak disenenin gitu, yang enggak, malah lebih dimarahin. Saya ingat kemarin sebelum berangkat ke sini udah ditegur, Luis itu ruang produksi kenapa kotor sekali? Loh, saya juga nggak ada di sana gitu kan ya. Tapi kan jadi tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa yang kena juga anak gembala itu juga kena gitu ya. Jadi nggak cuma yang staff atau gitu. Tapi itu yang saya bersyukur, itu yang benar-benar ngerubah, dan yang benar-benar tertanam dalam kehidupan saya jadi pengalaman pribadi. Dan itu yang merubahkan hubungan saya dengan papa, dengan mama pada akhirnya. Dan saya juga bersyukur sejak kecil itu kami selalu komitmen Bapak Ibu, sebelum berangkat sekolah itu bertiga itu selalu pasti datang ke papa mama, minta didoain berkat sebelum berangkat ke sekolah. Jadi sebelum didoain kita nggak berangkat. Kalaupun papa mama lagi di luar kota, sekalipun di luar kota lagi pelayanan, kita pasti by phone, minta telepon. Kalau mereka benar-benar sudah sangat sulit dihubungin ya, at the end kita minta tolong emak untuk doain kita. Tapi itu yang benar-benar mungkin hal yang sederhana ya. Tapi itu yang benar-benar tertancap dalam setiap kehidupan kami jadi anak-anaknya. Sekalipun anak gembala, dan kami selalu dimotivate. Kamu jadi anak gembala nggak boleh minder. Kamu jadi anak gembala itu nggak boleh terus kayak jadi khawatir, jadi takut gitu loh. Jadi terus kayak jadi insecure. Kamu kayak harus holy, kamu harus dilihat teman-temanmu harus suci. Enggak.
just be who you are gitu. Jadi dirimu sendiri aja. Jadi ya pada akhirnya momentum itu datang Bapak Ibu. Saya berusaha, saya sempat pada akhirnya ngelawan dengan Papa waktu di SMA ya. Jadi ini jadi pengalaman yang berharga. Jadi kita sepakat waktu itu selama masa studi sampai SMA nggak boleh pacaran. Nah momentum SMA itu kan saya ngekos gitu ya. Nah ini momentum saya lepas dari rumah gitu kan, jadi bebas. Nah saya manfaatin itu. Coba-coba jadi pacaran, tapi ya 2 bulan ketahuan Bapak Ibu ya. Saya juga heran, 2 bulan ketahuan. Terus saya dipanggil ke rumah. Saya di BAP itu Bapak Ibu ya. Jadi dipanggil itu di sidang bener-bener. Nah dikasih opsi. Luis, kamu mau putusin pacarmu atau mau putus sekolah? Saya dalam hati, astagfirullah, ini pilihannya lagi seneng-senengnya gitu ya. Tapi dikasih pilihan itu dan ya saya dilematis kan. Lagi 2 bulan lagi seneng-senengnya gitu kan, putusin pacar atau putusin sekolah ya. Saya masih normal, ya udahlah putusin pacar lah, mau sekolah, masa mau putus sekolah cuma gara-gara gini ya. Ya terus ya saya yakin mereka juga berdoa ya. Ya ternyata doa orang tua ini, apalagi Pak Ping ini besar kuasanya ya Bapak Ibu. Jadi 10 hari setelah saya di BAP itu, saya belum ngomong mutusin pacar saya yang diputusin Bapak Ibu ya. Sejak itu ya, saya semakin hormat dan takut sama beliau. Dan itu yang benar-benar jadi pengalaman saya dengan orang tua dari pola asuh mereka. Ya saya bersyukur ya, walaupun kami ini nggak sempurna juga ya. Jadi ada kalanya kami juga bertengkar di pelayanan itu juga, kadang-kadang kami juga ngurusin jemaat itu juga kadang-kadang saling berargumen gitu ya. Saya kalau bertengkar sama Papa yang paling tahu staff gitu ya. Jadi saya pasti nggak kumpul sama Papa di kantor, saya pasti lari ke kantor atas, sudah diem aja di sana. Ntar nanti baru ambil makan, turun terus nanti naik. Tapi ya sehari udah, terus nanti malam kita udah bener-bener duduk ngobrol, minta maaf, say sorry, terus pelukan lagi. Ya udah. Besoknya kembali lagi seperti usual gitu. Tapi itu yang benar-benar buat saya bersyukur, dan di pelayanan saya juga sangat bersyukur. Papa sangat berikan kepercayaan begitu banyak hal dan melatih saya. Saya ketika lulus kuliah, saya ini lulusan teknik Bapak Ibu. Jadi ketika saya mesti lulus kuliah, gampang sekali untuk saya diterima kerja gitu. Bahkan dari tempat magang udah booking gitu ya. Udah kamu kerja di sini aja. Tapi waktu itu Papa duduin saya. Ya karena faktor yang pertama itu tadi juga ya yang tersisa, tapi yang kedua juga saya dipanggil duduk, Papa tahu mungkin saya lebih banyak hati di pelayanan, jadi akhirnya kami duduk dan Papa ngobrol untuk bantu dalam pelayanan. Dan saya waktu itu ya dilema Bapak Ibu ya, pengen kerja, pengen nyenengin orang tua, tapi waktu itu saya benar-benar udahlah belajar taat, dengar sama orang tua. Jadi waktu itu akhirnya saya ada di gereja, saya benar-benar bantu pelayanan, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah 7 tahun, 8 tahun saya mendampingi Papa dalam pelayanan. Dan bukan hal yang gampang juga di pelayanan, kami juga sering berdebat, kami juga ada begitu banyak cara pandang yang berbeda ya Bapak Ibu. Komunikasi kami ini kan juga berbeda ya, baby boomers, terus Gen Z, millennials, wah ini jadi udah nggak nyambung ya. Nah saya ini yang selalu, saya yang selalu jadi komunikator. Jangankan jemaat, saya aja yang anaknya udah kumpul berapa puluh tahun aja masih bisa salah gitu kan dengan chat beliau. Kadang-kadang kalau ngechat belakangnya ada tanda seru kan, dikira kayak marah ya. Lihat wajahnya kayak gini udah orang seru gitu kan. Dan saya yang berusaha jadi komunikator gitu loh. Bahkan ketika kemarin di pertemuan Gembala Komsel kami, saya jelasin ke Gembala Komsel. Bapak Ibu kalau Bapak Gembala ada chatnya tanda seru di belakang, jangan salah arti, itu belum tentu muring-muring, belum tentu marah-marah Bapak Ibu. Jadi cuman emang chatnya kayak gitu ya, jadi susah dipahami. Jadi ya pada akhirnya. tapi saya jadi jembatan, saya berusaha untuk jadi komunikator dengan mereka. Makanya kalaupun ada jemaat yang pada akhirnya sampai keliru, salah dengar. Nah, ya ini pada akhirnya saya juga berusaha ambil peran di situ. Kadang-kadang kan takut nemuin Bapak Gembala, nemuin Ibu Gembala. Jadi curhatnya ke anak gembala. Jadi ya saya jadi penengah gitu ya. Ya begitulah yang kami kerjakan. Kami bertumbuh benar-benar secara natural, tapi saya percaya Papa juga mempersiapkan saya secara intensional.
secara sengaja. Jadi saya benar-benar dilibatkan dalam pelayanan. Saya juga bingung waktu saya mesti datang ke KLC, ke Rock Leader Summit. Saya yang paling kecil sendiri dibandingkan yang lain. Saya juga nggak ngerti saya mesti ngapain. Tapi I learn. Saya benar-benar belajar di situ dan sampai hari ini saya berusaha terus belajar dengan pelayanan apa yang Papa kerjakan dan bagaimana ketaatan dan hormatnya kepada pemimpin. Papa selalu bilang gini, kalau pemimpin berbuat salah itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu itu tetap harus hormat dan taat sama pemimpinmu. Jadi jangan cari kesempatan ketika pemimpin berbuat salah terus kamu jadi kesempatan untuk menjelek-jelekan dia. Enggak, kamu tetap harus hormat. Dan saya lihat sendiri ketika ada pengalaman kami ketika kami harus bergeser ya dari rumah. Kami dulu tinggal di rumah dan di gereja di rumah kami, kamar kami di lantai 2 dan itu jadi pengalaman yang sebenarnya mungkin harusnya jadi nggak enak bagi seorang anak seperti saya. Tapi ketika itu kami dipanggil duduk dan kami diberikan pengertian, diberikan pengajaran untuk tetap harus hormat, tetap harus taat gitu loh. Dan sampai hari ini pun nggak terbesit dalam pikiran saya untuk benci sekalipun. Sekalipun itu jadi momen yang gak enak, tapi saya belajar gak pernah membenci. Papa mama juga ngajarin ke saya untuk gak boleh benci. Tetap harus hormat dan taat. Dan itu yang saya lihat dari pengalaman mereka dan itu jadi legacy buat saya dalam pelayanan, dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan yang saya pesan yang terakhir bahwa ya dalam pelayanan ini ya harus tulus. Gitu. Harus tulus itu yang sekalipun juga jadi anak gembala juga harus tulus gitu. Jadi saya papa selalu bilang ini bukan warisan buat kamu gitu. Tapi tetap jadi tanggung jawab Papa untuk mempersiapkan kamu semua orang. Jadi saya juga bilang ke jemaat, gereja ini bukan cuma punya saya, ini punya kita semua. Kalaupun bukan saya yang memimpin, nanti ada di antara Bapak Ibu yang memimpin, it is okay for me. Gitu loh. Yang penting kerajaan Allah ditegakkan. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus memberkati.